Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praja Utama Ahmad Ridho, PP 33.0050. Saya sebagai Praja IPDN, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang Applications Protocol Based Intrusion Detection System atau yang biasa disingkat dengan APIDS. Dalam era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan jaringan semakin kompleks. Banyak organisasi dan instansi pemerintahan mengandalkan sistem berbasis internet untuk melayani masyarakat dan menjalankan operasionalnya. Namun di sisi lain, peningkatan konektivitas juga membuka peluang bagi berbagai serangan cyber, mulai dari pencurian data, peretasan aplikasi web, sampai penyusupan ke dalam server melalui celah protokol komunikasi. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah sebuah sistem yang mampu mendeteksi ancaman tersebut secara dini sebelum menimbulkan kerugian. Salah satu teknologi yang dikembangkan untuk keperluan tersebut adalah Intrusion Detection System atau yang biasa disebut IDS. Sebelum memasuki pembahasan APIDS, kita pahami dulu konsep dasarnya. Intrusion Detection System yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, anomali, atau upaya penyusupan dalam suatu jaringan komputer. IDS akan bekerja dengan cara memantau lalu lintas data dan menganalisis apakah terdapat pola yang tidak wajar dibandingkan perilaku normal sistem. Secara umum, IDS akan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, Network Based IDS, yaitu fokus pada pemantauan lalu lintas jaringan di level paket data seperti TCP atau IP. Yang kedua ada Host Based IDS, yaitu dipasang langsung pada komputer atau server tertentu untuk memantau aktivitas sistem operasi, file, dan lognya. Lalu yang ketiga ada Application Protocol Based IDS, yaitu jenis yang menjadi topik bahasan kita, yaitu IDS yang bekerja di lapisan aplikasi atau application layer dan menganalisis komunikasi berdasarkan protokol aplikasi tertentu, misalnya HTTP, HTTPS, FTP, atau SMTP. Berbeda dari NIDS dan HIDS yang ini fokusnya pada jaringan dan host, APIDS lebih cerdas dalam membaca konteks komunikasi aplikasi karena memahami struktur protokol yang akan digunakannya. Secara teknis, cara kerja APIDS dimulai ketika sistem memantau lalu lintas data yang keluar dan masuk melalui aplikasi. Setiap komunikasi yang terjadi, misalnya permintaan HTTP antara klien dan server, akan dianalisis dahulu oleh APIDS. Sistem ini memeriksa apakah format isi dan perilaku data tersebut sesuai dengan standar dan protokol aplikasi yang akan digunakan. Sebagai contohnya, pada protokol HTTP, APIDS akan memeriksa berbagai hal seperti metode HTTP-nya, get, post, put, dan delete. Lalu struktur header dan parameternya, isi payload yang akan dikirim, dan urutan komunikasi antara klien dan servernya. Jika APIDS menemukan adanya perintah yang tidak sesuai atau mencurigakan, misalnya pengguna akan mengirimkan kode injeksi di dalam formulir website sistem. Sistem akan memindai aktivitas tersebut dengan potensi serangan. Kemudian APIDS akan mengambil tindakan seperti mengirimkan alert atau peringatan kepada administrator, memblokir permintaan tersebut, dan mencatat aktivitasnya untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk gambaran lebih jelasnya, di penerapan APIDS di dunia nyata itu, bayangkan kalau misalnya sebuah aplikasi website milik instansi pemerintahan yang menerima ribuan permintaan pengguna setiap harinya. Lalu di dalam aplikasi ini terdapat fitur login, formulir pengaduan masyarakat, dan upload dokumen. Seseorang mencoba menyerang menggunakan kode SQL di dalam kolom username. Lalu bagi sistem itu biasa saja. Namun teks tersebut APIDS akan membaca dan menganalisis isi pesan pada lapisan aplikasi. Ia mengenali bahwa input tersebut mengandung pola yang menyerupai serangan SQL injection-nya, yaitu teknik di mana penyerang berusaha memanipulasi database melalui perintah SQL yang tersembunyi. Begitu aktivitas mencurigakan ini terdeteksi, APIDS akan mengeluarkan peringatan dan dapat menolak permintaan tersebut sebelum sampai ke server database. Selain SQL injections, APIDS juga mampu mendeteksi berbagai serangan seperti cross-site scripting, command injection,
directory traversal, dan email spoofing pada protokol SMTP. Dengan begitu, APIS menjadi garis pertahanan yang penting untuk aplikasi berbasis web maupun sistem komunikasi yang sensitif. Jika kita melihat unggulannya, APIS memiliki beberapa poin penting. Pertama, kemampuan analisis yang konstekstual, karena APIS memahami struktur dan aturan dari protokol aplikasi. Yang kedua, tingkat akurasi deteksi yang tinggi terhadap serangan spesifik aplikasi, sehingga efektif melindungi layanan web dan sistem transaksi online. Yang ketiga, fleksibilitas integrasi, karena APIS akan dapat disesuaikan untuk berbagai jenis protokol seperti HTTP, FTP, dan bahkan API modern berbasis JSON dan XML. Namun di sisi lain, APIS juga memiliki beberapa kelemahan. Sistem ini membutuhkan daya komputasi yang besar, sebab harus melakukan inspeksi mendalam terhadap isi pesan. Selain itu juga, setiap protokol aplikasi memiliki struktur dan logika yang berbeda, sehingga konfigurasi dan pembaruan sistem harus dilakukan secara rutin agar tetap akurat. Kesalahan dalam pengaturan dapat menimbulkan false positive, yaitu mendeteksi aktivitas normal sebagai ancaman yang bisa mengganggu operasional aplikasi. Dalam lingkungan keamanan cyber modern, APIS tidak berdiri sendiri. Biasanya sistem ini diintegrasikan dengan NIDS dan HIDS untuk menciptakan lapisan pertahanan berlapis. Contohnya, NIDS bertugas memantau lalu lintas jaringan dari luar. HIDS-nya memastikan keamanan di tingkat host, sehingga APIS fokus menjaga keamanan komunikasi di tingkat aplikasi. Komunikasi ini membuat deteksi serangan lebih menyeluruh dan efektif. Sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahwasannya Application Protocol Based Intrusion Detection System adalah teknologi yang penting yang berperan dalam mengamankan lapisan aplikasi pada sistem jaringan. Dengan kemampuan ini, protokol secara mendalam, APIS mampu mengenali pola serangan yang tidak dapat dideteksi oleh sistem keamanan tradisional. Penerapan APIS sangat relevan bagi organisasi yang bergantung pada aplikasi berbasis web, layanan publik online, dan sistem transaksi digital. Demikian penjelasan saya mengenai APIS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.